Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma Im. anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian. Untuk kembali kita berada di taman surga, ya, di kajian-kajian ilmu. Insya Allah taman surga di dunia ini juga akan menjadi saksi kita di hari kiamat, dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian Al-Quran. Ya, kita sampai pada Suratul Baqarah ayat yang ke-180. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaih innallaha ghafurur rahim. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang hikmah di balik pelaksanaan kisos, di mana dengan pelaksanaan kisos akan tercipta suasana yang aman, suasana yang tenang, karena tentunya akan menekan kriminalitas. Dengan suasana yang aman dan tenang, maka hidup kita akan bisa menjadi tertata dan menuju kepada kesejahteraan. Jadi supaya sejahtera, aman dulu, ya. Tidak bisa kita itu minta sejahtera tapi situasinya tidak aman. Mau sholat takut, ya. Mau bekerja takut. Ya, karena tidak aman. Tidak aman itu karena bisa perang atau bisa saling membunuh, saling membenci, ya. Nah, kalau kemudian itu terjadi suasana aman, tenang, damai, maka kita bisa menata kehidupan. Kemudian bisa mencapai kesejahteraan. Nah, setelah sejahtera tentu kita manusia ini akan ya bisa hidup dengan baik dan bisa kemudian bahkan sampai kaya. Sampai kita bisa mengumpulkan harta benda yang banyak. Nah, kemudian terjadi permasalahan. Di sebelum datangnya Islam, itu orang-orang kaya yang kemudian dia mendekati ajalnya wafat, dia mempunyai kekayaan harta, kecenderungannya adalah akan mewasiatkan harta itu kepada orang-orang yang jauh kerabatnya. Orang-orang yang secara kerabat jauh, ya, malah dikasih ke siapalah gitu, ya, demi untuk menaikkan apa namanya harga diri. Ya itu kalau bisa ngasih yang tidak bukan keluarga dekatnya, bukan kerabatnya, itu seolah-olah menaikkan apa privilege, gitu, menaikkan harga diri itu sebelum Islam. Sehingga kemudian kerabat-kerabat yang ya kekurangan, yang bahkan miskin itu tetap terlantar. Orang tuanya terlantar, kemudian kerabatnya terlantar. Dia suka kalau harta itu dikasih ke sana kemari gitu. Nah, itu kemudian di awal-awal Islam ditata, diatur. Nah, ayat inilah yang kemudian mengatur tentang wasiat, ya, wasiat terhadap peninggalan harta. Nah, kemudian perlu kita sampaikan bahwa ini di awal Islam. Sehingga kemudian jangan seperti itu. Kalau mau wasiat, wasiatkan kepada yang dekat-dekat dulu, kepada orang tua, kepada anak, kepada kerabat yang dekat. Ya, jangan kemudian yang jauh-jauh sana yang nggak dikenal malah dikasih. Hartanya ini separuh tuh sana. Sehingga kemudian yang itu tadi terlantar keluarganya. Itu tidak benar. Nah, kemudian setelah semakin kuat keimanan umat Islam, ya setelah semakin baik, maka kemudian turun ayat yang mengatur tentang waris, tentang waris. Nah, turunnya ayat tentang waris ini menghapuskan kewajiban wasiat terhadap harta benda untuk kerabatnya yang menerima waris. Nah, ini adalah latar belakang ya ayat ini. Kutiba alaikum. Kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian semua. Umat Islam tentunya. Idza ketika hadoro datang. Ketika sudah menjelang. Ketika ada tanda-tanda ahadakum yang menimpa kepada salah satu di antara kalian. Apa? Al-mautu. Tanda-tanda kematian.
Ketika sudah ada tanda-tanda kematian itu apa? Sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai ya sudah mulai sepertinya ini itu sudah dekat mati kematian. Sakitnya sudah sudah parah lah gitu ya. Nah, ketika sudah mulai tanda-tanda datangnya kematian, meskipun belum mati, kalau sudah mati nggak ada wasiat. Ini wasiat sebelum mati. Ya, ketika datang tanda-tanda atau gejala-gejala yang mengarah kepada kematian, bisa sakit atau yang lainnya, sedangkan atau jika taroka dia itu meninggalkan khairon, kebaikan, artinya adalah harta yang banyak. Di sini memang penafsiran ulama bisa khairon itu artinya harta, bisa harta sedikit, harta banyak. Harta sedikit juga perlu ditata ini, ya. Jadi diwajibkan atas kalian ketika akan menjelang wafat dan meninggalkan harta yang banyak, apa yang diwajibkan? Wasiat. Sampai kemudian turun ayat tentang waris. Maka wajibnya wasiat ini dinasah. Ini ada namanya nasah mansuh. Dinasah dengan surah An-Nisa ya, yang berkaitan dengan waris itu. Nah, sebelum itu ini dulu ya, sebelum itu memang Islam itu kan ayat Al-Qur'an turunnya ayat demi ayat, tahap demi tahap gitu. Memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Saat itu ya, jangan budaya-budaya jahiliyah dulu jangan dilanjutkan. Maka jika kalian meninggalkan harta yang banyak atau penafsiran ulama yang lain, dia harta lah pokoknya. Khairon itu artinya kebaikan kalau secara harfiah. Tetapi maksud di sini khairon itu adalah harta. Jadi harta itu dianggap baik oleh manusia. Ya, harta itu memang baik untuk manusia. Karena dengan harta bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Di khairon itu maknanya baik gitu. Tapi maksudnya adalah harta. Seperti surah Al-Adiyat itu, surah Al-Adiyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a, innal insana apa? Dadakan kiri kadang lupa. Innal insana li rabbihi lakanud. Lanjutnya wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, ini lihubbil khairi. Al khairi maksudnya adalah harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Cuma manusia itu pada cinta terhadap harta itu lasyadid, sangat cinta, sangat sekali mencintai harta. Itu manusiawi. Jadi kalau kita senang kepada harta, memang kita itu manusiawi. Masih hidup ya masih senang harta. Nah, jika meninggalkan harta yang banyak, maka wajib bagi kalian wasiat. Ini kutiba alaikum. Ini wajib. Wasiat. Untuk siapa? Ya. Nah, yang diwajibkan apa tadi? Ya. Yang diwajibkan adalah al-wasiyatu, wasiat. Ya, jadi al-mautu tadi fa'ilnya hadara, al-wasiyatu menjadi naibul fa'ilnya kutiba. Jadi yang diwajibkan apa ketika kalian mendekati wafat dan meninggalkan harta yang banyak, maka wajib bagi kalian apa? Al-wasiyatu. Itu wasiat. Wasiat itu pesan-pesan untuk nanti dilaksanakan setelah meninggal. Itu wasiat. Nah, kalau wasiat secara umum untuk kebaikan hukumnya sunnah muakkad. Ya. Jadi silakan wasiat kepada anak, wasiat. Kalau untuk hal-hal kebaikan nasihat, nak, kamu nanti sholatnya yang rajin sepeninggal bapak. Ya, kamu sama adikmu yang rukun, jangan berantem terus begitu. Ya, silakan diberikan wasiat. Seperti wasiatnya Nabi Yakub alaihi salam kepada anak-anaknya itu. Apa yang nanti kalian mau sembah setelah peninggalku? Di
menyatakan bahwa kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu, ya, Tuhan Nabi Ishak sampai kemudian Nabi Ibrahim. Jadi wasiat. Nah, terkait ayat ini adalah wasiat untuk harta. Wasiat tentang harta itu, ya. Jadi kalau ditinggal hartanya bagaimana nih? Sebelum ada perintah waris. Belum tahu ini diapakan. Kalau dulu kan tadi tuh dikasih ke orang-orang yang jauh, kerabatnya ditinggalkan itu, ya, keleleran ditinggalkan. Maka di sini wasiat lil walidaini kepada kedua orang tua. Wajib wasiat kepada kedua orang tua ini loh. Nanti kalau aku meninggal, hartaku untuk bapak, untuk ibu sekian, untuk bapak sekian. Wal akrobina dan kerabat, kerabat-kerabat, ya mulai dari kakak, adik, kemudian seterusnya kerabat-kerabat umum, baik yang berhak waris maupun tidak. Sekali lagi ini ayat sebelum turunnya waris, sebelum turunnya perintah tentang aturan tentang waris. Bil ma'rufi dengan cara yang patut. Nah kalau dulu tidak, ngasihnya itu seenaknya gitu. Jadi kalau yang kaya malah dikasih lebih banyak, yang miskin dikasih sedikit. Terus yang hubungannya lebih dekat dikasih sedikit, yang jauh dikasih banyak. Jadi akan menimbulkan apa? Kisruh gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu jangan. Bil ma'ruf itu dengan cara yang patut. Kalau orang tua butuh harta, dikasih yang lebih banyak. Anak dikasih yang banyak. Ya, kemudian saudara dikasih, dibagi-bagi, silahkan. Tapi dengan cara yang patut. Ya, anaknya paman dengan anak kita, misalkan dengan adik kita, ya tentu lebih dekat adik kita. Kita kasih adik kita lebih daripada anak paman. Begitu cara patutnya. Ya, bil ma'ruf. Hakon ditegaskan di sini, hakon ini menegaskan kutiba, hakon itu sebagai suatu kewajiban alal muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian setelah turunnya waris, maka hukum kewajiban wasiat kepada orang tua, kepada kerabat-kerabat itu dinasah. Kenapa? Karena tadi itu Allah sudah menentukan bagian-bagiannya. Kepada orang tua bagiannya sekian kalau tidak punya anak. Itu nanti ada. Pada apa anak bagiannya ini kalau kemudian tidak ada ini. Jadi ada ilmunya di situ. Ada ilmunya tentang waris itu. Nah, kemudian juga ada sabda Nabi Muhammad SAW, ya, innallaha a'ta kulli dzi haqqin haqqah. Innallaha a'ta kulli dzi haqqin haqqahu. Sungguhnya Allah itu telah memberikan kepada orang berhak itu haknya. Itu berupa waris tadi. Lil walidain apa yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain dan seterusnya itu. Ya, ada bagian-bagiannya itu. Maka fala wasiyata lil waris. Maka tidak ada wasiat untuk mereka yang statusnya bisa mewaris. Jadi tidak bisa kita sekarang ini, ya, nggak bisa kita memberi wasiat untuk anak kita, harta kita itu untuk anak kita sekian, untuk anak sekian, nggak bisa, nggak sah. Ya, nanti saya meninggal, tanah di situ untuk kamu, tanah di situ untuk kamu, yang tidak ditata dengan cara Islam tidak sah. Ya, karena tidak ada wasiat untuk ahli waris. Yang ada adalah wasiat selain ahli waris. Ya, ada kerabat yang selain ahli waris, atau kemudian ada kerabat yang dia bisa mewaris, tapi terhalang sebab ada ahli waris yang lain, maka dia boleh diberikan wasiat. Misalkan kalau ada anak saudara kita, itu ya, atau saudara kita itu terhalang kalau kita punya anak. Saudara itu terhalang kalau yang mati punya anak. Maka karena dia kasihan terhadap saudaranya, adiknya kayaknya kurang harta, miskin atau butuh, sementara dia punya harta banyak. Nanti kan kena anaknya itu, ya, hartanya itu. Nah, nanti saya kalau meninggal, sebagian untuk adik saya, yang rumah di situ untuk adik saya ya, ya misalkan gitu. Itu wasiat. Tapi
harus tidak boleh lebih dari sepertiga. Nggak boleh lebih dari sepertiga wasiat untuk selain ahli waris. Karena selain itu untuk ahli waris, nanti diwaris oleh ahli waris. Sudah ada bagian-bagiannya. Oh, rumah yang di Pondok Bambu, yang lantai 2 itu untuk adik saya, misalkan gitu ya. Rumah yang ada di Pondok Indah untuk ini. Dia kaya dia. Anak-anaknya, oh iya, belum ada sepertiga. Itu wajib dilaksanakan. Ya, sebelum harta dibagi waris, itu wasiat-wasiat itu harus dilaksanakan. Selama wasiatnya tidak sampai sepertiga harta seluruhan. Gimana kalau lebih nih? Rumah di sana rumah diwasiatkan untuk adik, untuk ini kerabat-kerabatnya, ternyata begitu dihitung, lebih dari sepertiga. Misalkan berapa? Jadinya kok ya setengah gitu ya. Maka ahli waris semuanya harus sepakat. Bisa tidak ya kemudian ini lebih dari sepertiga. Kalau ahli waris semua sepakat bisa dilaksanakan wasiat itu. Tapi kalau ada satu saja ahli waris keberatan, batal itu wasiatnya maksimal sepertiga. Ya, ini ya, perlu hati-hatian ya. Atau kemudian wasiat untuk masjid, wasiat untuk musola, wasiat wakaf untuk ini, untuk ini. Begitu dihitung setengah hartanya. Ahli waris kemudian rapat, musyawarah. Ini bapak ini mewakafkan tanah di situ, tanahnya luas untuk masjid. Kalau dihitung-hitung dari seluruh aset, setengah ini. Gimana kita sepakat ya ini untuk masjid wakaf ini. Pahalanya mengalir kepada bapak selama-lamanya gitu ya. Wah, oh sepakat semua, maka jadi itu. Ya, meskipun setengah. Dengan catatan tadi semua sepakat. Satu saja nggak sepakat. Keberatan saya butuh. Saya masih butuh nyekolahkan anak gitu ya. Ini ahli waris nih. Saya kayaknya butuh bagian itu. Nah, kalau ada satu saja di antara seluruh ahli waris itu keberatan, tidak sepakat, batal itu setengah. Bagaimana? Hanya maksimal sepertiga yang diwasiatkan, yang dilepas. 2/3 lainnya dibagi ke ahli warisnya sebagaimana bagian-bagian yang telah ditetapkan. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasiat. Faman, maka siapa saja badalahu yang mengubahnya, mengubah wasiat, ya kan? Ini nakal ini ada yang nakal. Barang siapa yang mengubahnya, mengubah wasiat itu ba'dama setelah ya sami'ahu dia mendengarkannya, mendengarkan wasiat itu dia tahu atau mencatatnya, ya dia rubah. Nah, yang berubah ini bisa bisa dari beberapa komponen. Di antaranya adalah siapa yang merubah? Yang merubah adalah misalkan yang mendengarkannya, yang mendengarkan wasiat itu, atau yang mencatatnya. Ya, dirubah. Ininya tadi itu wasiatnya di kesana itu 1/10. Jangan ke sana 1/10, ganti aja di sana 1/8 yang ya diubah-ubah begitu. Maka nama maka sesungguhnya hanya ismuhu dosanya itu hanya alal ladina bagi orang yubaddilunahu yang mengubahnya. Siapa yang mengubahnya itu dosa. Wasiatnya ini kok dilaksanakan harusnya dikasihkan kepada si A, dikasihkan kepada si B, diubah-ubah. Wah itu dosa itu. Enak di dunia ya dapat harta, kelihatannya enak. Tapi harta itu akan menjadi api. Upah yang kita laksanakan mengubah-ubah wasiat tadi itu akan menjadi api neraka itu. Tidak berkah ya harta seperti itu. Dosa itu. Maka dosanya adalah bagi yang mengubahnya. Kenapa? Khianat dia. Dia khianat. Wasiat tidak dilaksanakan dengan sebenarnya. Khianat. Innallaha sesungguhnya Allah sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, zat yang maha mengetahui. Mendengar apa? Mendengar apa saja tentang wasiat tadi itu. Semua didengarkan oleh Allah, tidak ada yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau diubah-ubah, Allah tahu. Manusia tidak ada yang tahu, Allah tahu. Ada yang merubah. Dosanya untuk yang merubah itu.
Ya, maha mengetahui semua. Diubah kemana, diubah kemana. Allah tahu semuanya. Jadi tidak bisa bisa lepas dari manusia, bisa lolos dari manusia, tidak akan bisa lolos, tidak akan bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dikukuhkan di sini innallaha sami'un alim. Kita jangan sampai seperti itu, mengubah-ubah wasiat. Dulu itu bapak kamu wasiatnya itu ya itu untuk musola, padahal nggak ada wasiat untuk musola. Ya, misalkan gitu atau wasiat ke ini diada-adakan, diubah-ubah, maka dosa seperti itu ya. Tetapi ada kondisi yang membolehkan. Paman, maka barang siapa kofa yang dia khawatir mimusin dari yang memberikan wasiat. Apa itu khawatir? Janafan akan berlaku tidak adil, menyeleweng, apa menyimpang, au isman atau berbuat dosa, fa aslaha lalu dia mendamaikan bainahum di antara mereka yang menerima wasiat, fala maka tidak ada isma dosa alaihi kepadanya. Ini adalah penjelasan mufassir tentang wasiat ini. Kalau kemudian yang memberi wasiat ini mewasiatkan sesuatu yang tidak benar, ya sesuatu yang tidak benar itu misalkan wasiat kepada keluarganya yang membutuhkan saja hanya dikasih misalkan kalau bagian-bagian itu ya hanya dikasih 1/10. Jelas keluarga dekat adiknya kasih 1/10. Tapi kemudian dia kasih wasiat kepada ahli waris yang bukan ahli waris yang lain yang agak jauh, anak kakeknya misalkan gitu ya, yang cukup mampu dikasih 2/10 misalkan. Di sini 1/10, adiknya, adik kandung 1/10 karena nggak suka barangkali yang mewasiat. Kasih 1/10 aja nanti ya, yang itu tuh saya senang dia jauh nih dikasih 2/10. Sama-sama bukan ahli waris karena adik itu terhalang mewaris kalau si yang mayit punya anak. Jadi 1/3 maksimum itu. Tapi tidak adil. Tidak adil seperti ini, maka nanti bisa diubah. Bisa diubah oleh siapa? Oleh yang mendengar tadi. Setelah meninggal, tadi itu Bapak mewasiatkan kok yang ini dikasih adik kok dikasih 1/10. Anak kakek di sana kok dikasih 2/10. Gimana ini musyawarah kembali? Diubah boleh. Karena apa ini? Ya, ada ketidakadilan. Jadi yang tidak boleh adalah merubah wasiat dari yang sudah benar kemudian diseleweng-selewengkan tadi itu. Enggak boleh itu, dosa. Tapi kalau merubah sesuatu yang kurang benar kemudian diubah menjadi yang lebih baik, itu boleh. Dengan seperti itu maka akan menjadi lebih baik. Yang meninggal wasiatnya berbuah pahala kepada dia. Karena wasiat tadi bisa tujuan orang meninggal wasiat itu apa? Agar hartanya itu bisa berbuah pahala, sedekah gitu. Sedekahnya nggak adil. Maka kemudian diubah untuk lebih adil dan tentu berdasarkan musyawarah. Itu merubah namanya, merubah wasiat. Yang seperti ini tuh boleh. Innallaha sesungguhnya Allah Ghafurun maha pengampun, Rahimun maha penyayang. Ini indahnya Al-Quran. Ya, jadi Innallaha Ghafurur Rahim terkait dengan ayat ini. Kalau yang tadi Innallaha Sami'un Alim, jadi bukan asal masang gitu. Ya, ya Allah ya. Ini kalau bukan yang maha maha indah ya, maha segala-galanya nih nggak bisa ini ya. Makanya satu ayat tidak bisa dibandingi oleh manusia meskipun bersatu padu seluruh manusia dan jin ya untuk menandingi Al-Qur'an dikerahkan semuanya nggak akan sanggup. Ada rahasia-rahasia di sini. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pengampun apa? Kalau yang mewasiatkan tadi itu sudah berwasiat, wasiatnya tidak adil, itu ya, itu tidak bisa berbuah kebaikan kepada yang mewasiatkan tadi.
kemudian diubah oleh yang menerima wasiat, diubah dengan cara yang lebih adil. Maka seharusnya dia itu tidak mendapat kebaikan, Allah kasih kebaikan. Jadi baik itu yang mewasiatkan. Ya, yang mewasiat tadi jadi mendapat kebaikan. Ya. Kemudian misalkan yang melaksanakan wasiat, ya ada sesuatu yang misalnya lebih baik dilakukan, diubah dengan merubah yang lebih baik, tapi tidak dilakukan, tapi niatannya adalah untuk kebaikan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu. Yang penting niatnya baik, mengubah wasiat, tapi niatnya baik. Ada salah-salah dikit gitu ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ya tidak jelas tadi itu ya pembagian tidak adil. Wong adik kandung kok dikasih butuh masih dikasih sedikit ya. Yang agak jauh masih kasih banyak dia mampu. Ubah itu. Silahkan diubah. Ya, kemudian yang mewasiatkan tetap dapat kebaikan, Allah kasih, Allah Maha Penyayang, Allah kasih kebaikan. Kemudian ketika melaksanakan wasiat ada kurang dikit-dikit, yang penting niatnya baik, mau berusaha untuk baik, salah-salah sedikit diampuni Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bisa salah itu? Wong kita sholat saja itu ya, itu bisa salah itu, salat kita itu, ya. Mulai dari niat kita itu ikhlas enggak, itu udah dikoreksi lagi, waduh, ya. Kemudian cara kita sholat sudah sesuai syarat rukunnya atau tidak, ya. Sudah khusyuk atau belum? Masya Allah. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang penting kita niatnya baik untuk ibadah. Cara kita sudah kita lakukan dengan baik. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian Al-Quran Perkata kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan, rezeki yang halal berkah serta kemudian memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi